Namun, pada saat berikutnya, semua simbol melonjak menuju Dai Huabin seperti sungai yang bermuara ke lautan. Cincin jiwa hitam yang hampir 2 kali lebih besar dari cincin jiwa normal muncul dari bawah kakinya. Seiring naiknya, 5 cincin jiwa aslinya juga menjadi lebih gelap, mentah. Raungan harimau yang ganas terdengar dari mulut Dai Huabin, mentah. Kemudian, auman harimau yang bersemangat terdengar lagi, cincin jiwa hitam baru Dai Huabin bersinar terang. Seluruh tubuhnya menjadi ilusi, dan dengan itu, sinar hitam muncul dari dadanya dan mendarat di depannya, 4 cakar harimau besar mendarat di tanah. Bukankah bayangan itu adalah macan hitam bertelapak besar? Namun, itu tidak lagi mendekati akhir masa pakainya. Sebaliknya, tubuhnya menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, bulunya sekarang bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Garis-garis belang harimau putih muncul di punggungnya, dan simbol raja di dahinya jauh lebih besar. Meskipun tubuhnya tampak ilusi dan tidak berwujud, ia tidak dapat dibedakan dari sebelumnya, mentah. Ia meraung penuh semangat sekali lagi. Harimau hitam bertelapak tangan besar berbalik, berdiri, dan meletakkan kaki depannya di bahu Dai Huabin. Dai Huabin tertawa, berhasil. Saat dia mengatakan itu, dia meraih kedua kaki depan macan hitam bertelapak besar dan mengangkatnya dengan kuat. Cakarnya mendarat di punggungnya, lalu manusia dan harimau berhenti. Setelah Dai Huabin melepaskan harimau putihnya, bulu di antara garis hitam dan putihnya berubah menjadi hitam. Dia menampar ke depan dengan tangan kanannya, dan di udara, cakar harimau hitam besar muncul. Benda itu jatuh ke tanah, menciptakan kawah sedalam beberapa meter berbentuk cakar harimau. Macan hitam bertelapak besar di belakangnya menundukkan kepalanya dan menyerang. Dai Huabin dan itu disinkronkan dengan sempurna. Dia melompat ke udara dan mendarat dengan kuat di punggungnya. Keempat anggota badan macan hitam bertelapak besar bertepi kekuatan saat ia melompat-lompat di dataran antara manusia dan makhluk jiwa. Itu sangat cepat, dan Dai Huabin tertawa gembira. Roh, itu benar-benar roh. Setelah ketenangan sesaat, para master jiwa mulai berdiskusi ketika suara-suara gembira terdengar di mana-mana, hal yang sama terjadi di sisi makhluk jiwa. Alih-alih mengobrol, berbagai jenis makhluk jiwa meraung dan mendengus, rasa dingin di mata di Tian menghilang, digantikan dengan kegembiraan yang tidak biasa. Itu berhasil. Kontrak setara antara Dai Huabin dan macan hitam bertelapak besar ini berhasil. Macan hitam bertelapak besar kini menjadi pengganti cincin jiwa keenamnya, baik manusia maupun makhluk jiwa dapat melihat keuntungan besar yang dimiliki roh dibandingkan cincin jiwa. Pertama-tama, roh dapat memberikan keterampilan jiwa seperti cincin jiwa. Baru saja, Black Tiger Spirit Palm milik Dai Huabin mampu menunjukkan kekuatan keterampilan jiwa. Terlebih lagi, roh memiliki kesadaran. Saat ini, ia membawa Dai Huabin di punggungnya dan menjadi tunggangannya. Betapa megahnya itu? Terlebih lagi, macan hitam bertelapak besar ini ternyata bisa bertarung juga. Ini jauh lebih unggul daripada sekadar memiliki cincin jiwa. Tunggu sebentar, saya ingin melakukan percobaan, kata Huo Yuhao, sambil mengirimkan niat spiritual kepada Dai Huabin, yang sudah pergi. Seketika, macan hitam bertelapak besar berbalik dan kembali ke Huo Yuhao. Harimau hitam bertelapak besar menurunkan tubuhnya, dan Dai Huabin melepaskannya dan berdiri di depan Huo Yuhao. Saat ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia berani mengikuti eksperimen ini bukan karena dia mempercayai Huo Yuhao, tetapi karena dia tidak ingin melepaskan kesempatan apapun yang dapat memperkuatnya. Orang pertama yang melakukan apapun akan menghadapi risiko, tapi Dai Huabin cerdas. Sebagai orang pertama yang mengantri, Huo Yuhao akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jelas sekali, dia terbukti benar. Roh ini, harimau hitam bertelapak besar, jauh lebih baik dari yang dia duga. Huo Yuhao menoleh untuk melihat makhluk jiwa dan berkata, "Penatua Ditian, silakan maju ke depan." Kemudian, dia melihat ke sisi manusia dan mengundang Penatua Xuan maju juga. Mereka adalah perwakilan dari kedua belah pihak. Tubuh Ditian dan Penatua Xuan bersinar, dan saat berikutnya, mereka berdiri di samping Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata kepada Ditian, "Elder Ditian, mohon verifikasi bahwa macan hitam bertelapak besar ini masih mempertahankan kesadaran aslinya. Jenazah atau bangkai macan hitam bertelapak besar ini masih tergeletak di sana." Di sebelah Dai Huabin berdiri rohnya, Ditian mengangguk sambil melihat macan hitam bertelapak besar.
Hanya dengan satu tindakan, macan hitam bertelapak besar berusia 20.000 tahun ini mampu menunjukkan bahwa ia masih mempertahankan kesadaran aslinya kepada dewa binatang. Ia berjongkok di tanah dan meluruskan ekornya ke udara, seperti seekor anjing pesek yang mengibaskan ekornya untuk membuat dirinya disayangi oleh dewa binatang. Geraman dalam muncul dari mulut macan hitam bertelapak besar ini. Huo Yuhao tidak tahu apa yang dikatakannya, tapi dari fluktuasi spiritualnya, dia bisa menebak bahwa dia sedang berbicara dengan dewa binatang. Ditian mendengarkan sebentar sebelum mengangguk. Lalu, dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di bahu Dai Huabin. Tubuh Dai Huabin bergetar sedikit ketika dia mencoba melawan, tapi bagaimana dia bisa menentang dewa binatang yang kuat? Penatua Xuan dan Huo Yuhao tidak melakukan intervensi untuk menghentikan Ditian meletakkan tangannya di bahu Dai Huabin. Ditian menutup matanya dan merasakan dengan tenang. Dai Huabin merasakan tubuhnya diam seperti patung. Tidak ada cara baginya untuk bergerak, macan hitam bertelapak besar di sebelahnya sesekali memandangnya. Kegembiraannya berubah menjadi ketakutan, ketakutan bawaan terhadap dewa binatang. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Tetapi Huo Yuhao hanya tersenyum dan mengangguk padanya. Saat upacara selesai, dia yakin upacaranya berhasil. Ditian tidak menyelidiki terlalu lama. Dia menarik tangan kanannya, dan dewa binatang membuka matanya sekali lagi. Dia memandang Huo Yuhao, dan ekspresi parahnya melembut. Dia mengangguk pada Yuhao dan berkata, "Kamu telah membuat sejarah." 4 kata sederhana ini membuat Huo Yuhao merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dia menjawab, "Ditian, saya senang saya tidak mengecewakan Anda." Ditian mengangguk dan berkata, "Lanjutkan, mari kita lihat seperti apa tingkat keberhasilannya." Huo Yuhao mengangguk dengan sungguh-sungguh, keberhasilan satu eksperimen tidak berarti apa-apa. Jika tingkat keberhasilannya hanya 10%, tidak peduli seberapa bagusnya sebuah spirit, itu tidak akan terlalu efektif. Tidak mungkin dia memperkenalkannya kepada massa. Huo Yuhao menoleh ke Dai Huabin dan berkata, "Silakan kembali." Dai Huabin menatap tajam ke dalam matanya dan berkata, "Terima kasih, aku berhutang budi padamu." Dengan itu, dia melompat ke udara, dan harimau hitam bertelapak besarnya melakukan hal yang sama, menangkapnya di udara. Bersama-sama, mereka berubah menjadi sambaran petir hitam saat mereka dengan cepat berlari kembali ke sisi manusia. Dai Huabin bukan satu-satunya yang bersemangat. Macan hitam bertelapak besar ini juga sama bersemangatnya. Ia telah mencapai akhir masa hidupnya, tetapi ia berhasil hidup kembali dengan menggunakan metode lain. Selain itu, ia berada di puncak kekuatannya. Meskipun kehidupannya saling berhubungan dengan kehidupan Dai Huabin, nasib ini jauh lebih baik daripada kematian. Dengan mengikat nasibnya dengan Dai Huabin, ia bahkan bisa merasakan keajaiban dunia manusia. Keberhasilan Dai Huabin membuat manusia dan makhluk jiwa bersemangat dengan eksperimen tersebut. Bahkan makhluk jiwa yang terluka parah pun merasakan kebencian mereka terhadap manusia berkurang. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup? Naluri bertahan hidup seseorang selalu lebih kuat daripada keinginan balas dendam. Namun, Huo Yuhao masih tidak memilih makhluk jiwa yang terluka untuk percobaan keduanya. Sebaliknya, dia memilih monster jiwa tua lainnya. Dari manusia, dia memilih siswa halaman luar Akademi Shrek lagi, yang kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat 30. Penggabungan ini sangat sukses. Kali ini, seluruh upacara kontrak memakan waktu kurang dari 2 jam untuk diselesaikan. Cincin jiwa ungu tebal dan Purplejade Falcon menjadi roh siswa ini. Meskipun Purplejade Falcon tidak bisa dikendarai seperti macan hitam bertelapak besar, keduanya memiliki ikatan mental yang sama, yang membuat siswa tersebut melompat-lompat dengan penuh semangat. Penonton tersulut oleh 2 keberhasilan tersebut. Hal pertama yang harus diubah adalah emosi para makhluk jiwa. Permusuhan intens mereka terlihat menurun, dan makhluk jiwa yang berada dalam barisan sekarang menunjukkan tanda-tanda antisipasi. Huo Yuhao tidak berhenti. Dia melakukan eksperimen, satu demi satu. Keberhasilan awalnya menciptakan landasan yang baik untuk uji coba berikutnya. Tidak hanya itu membuatnya lebih berpengalaman, tapi dia juga mendapatkan kepercayaan dari manusia dan makhluk jiwa. Ketika kedua belah pihak membentuk kontrak mereka, kecil kemungkinan terjadinya masalah, namun tidak semua kontrak berhasil. Di antara makhluk jiwa, beberapa dari mereka masih berusaha melawan manusia. Setelah 20 putaran percobaan, Huo Yuhao gagal 2 kali.
Salah satu makhluk jiwa mati, karena tubuhnya terlalu lemah. Namun, ini tidak mempengaruhi hasil eksperimen spirit secara keseluruhan. Tingkat keberhasilan 90% menjawab banyak pertanyaan, kekuatan spiritual Huo Yuhao yang besar mencegah timbulnya rasa lelah. Dia melanjutkan eksperimennya dari fajar hingga malam. Di sela-sela itu, dia beristirahat 2 kali. Saat malam tiba, 100 eksperimen selesai. Di antara mereka, 86 pasangan berhasil membentuk kontrak mereka. Di antara 14 pasangan yang gagal, 6 makhluk jiwa mati karena terlalu lemah. Makhluk jiwa lain yang hidup juga berada dalam kondisi yang sangat buruk. Huo Yuhao tidak mengakhiri eksperimennya begitu saja. Dia membantu 8 makhluk jiwa yang tersisa yang selamat membentuk kontrak lagi. Kali ini, 5 berhasil dan 3 meninggal. Pada akhirnya, tingkat keberhasilannya mencapai 91%. 91 master jiwa dari Akademi Shrek dan 3 negara asli di benua Douluo sekarang memiliki roh mereka sendiri. Eksperimen tersebut dapat dianggap berhasil, dan hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Para master jiwa dengan roh semuanya melepaskan roh mereka untuk berinteraksi dengan mereka dan memperdalam ikatan mereka. Ketika yang lain melihat betapa bersemangatnya mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, tidak semua orang merasa senang. Kelompok yang paling tidak bahagia adalah yang berjudul Douluo. Cincin jiwa mereka semuanya lengkap, dan mereka tidak akan pernah bisa memiliki roh. Ketika mereka melihat junior mereka dengan roh mereka, bagaimana mungkin mereka tidak iri pada mereka? Sementara eksperimennya berhasil, Huo Yuhao meminta untuk tetap bersama para makhluk jiwa. Berdiri terpisah dari para penguasa jiwa, hari pertama percobaan sukses besar, tapi itu bukanlah akhir. Mereka masih harus melakukan banyak penelitian statistik, seperti situasi perpaduan antara master jiwa dan roh, jumlah kekuatan roh yang terkuras, dan jumlah cincin jiwa yang dapat dibentuk, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya yang ingin mereka selidiki adalah berapa banyak roh yang bisa digabungkan dengan satu manusia. Kemudian, mereka ingin meneliti apakah kontrak setara Huo Yuhao dapat dilakukan oleh para master jiwa itu sendiri. Jika mereka ingin menyempurnakan sistem roh, ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Tentu saja, Huo Yuhao tidak perlu melakukan semua ini secara pribadi. Penelitian Akademi Shrek di bidang jiwa bela diri menduduki peringkat pertama di seluruh benua. Banyak ketua pavilion Dewa Laut dan guru akademi telah memulai penelitian dan pengumpulan data. Begitu para master jiwa dapat membuat kontrak yang setara sendiri, akan ada lebih sedikit hal yang harus dilakukan Huo Yuhao. Kerja keras Huo Yuhao hari ini tidak sia-sia. Perubahan yang paling jelas adalah permusuhan antara manusia dan makhluk jiwa berkurang drastis. Mereka tidak lagi ingin berkelahi, dan Tuan Beruang belum muncul kembali. Keberhasilan eksperimen roh membantu meringankan konflik yang belum terselesaikan antara manusia dan makhluk jiwa. Meskipun diperlukan eksperimen lebih lanjut, setidaknya mereka telah menemukan arah untuk dikerjakan. Seperti yang dikatakan Dewa Binatang di Tian, Huo Yuhao telah membuat sejarah hari ini. Sambil tersenyum tipis, Huo Yuhao akhirnya menutup matanya dengan lelah, dan mulai bermeditasi. Meskipun kekuatan spiritualnya cukup kuat, dia benar-benar terkuras setelah hari ini. Penatua Xuan berdiri di sampingnya untuk melindunginya saat dia beristirahat. Di sisi makhluk jiwa, Raja Iblis Segudang dan Raja Merah juga berdiri di kedua sisinya, di mata manusia dan makhluk jiwa. Posisi Huo Yuhao telah meningkat pesat. Dia adalah satu-satunya yang saat ini dapat menyelesaikan kontrak roh. Orang-orang yang paling bersemangat adalah para master jiwa yang telah menyatu dengan makhluk jiwa mereka. Penandatanganan kontrak yang setara berarti bahwa mereka adalah kelompok master jiwa pertama yang memiliki roh. Saat ini, roh jauh lebih berguna daripada cincin jiwa. Bahkan jika mereka hanya dapat memiliki satu roh, ini akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Beberapa dari mereka bahkan berharap eksperimen selanjutnya akan gagal sehingga hanya mereka yang memiliki roh. Tentu saja, pola pikir sesat seperti itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Banyak makhluk jiwa menghabiskan malam itu dengan kekaguman dan penyesalan, terutama mereka yang telah mencapai kemacetan. Sentimen ini juga dianut oleh para master jiwa yang kurang berani menjadi subjek tes angkatan pertama. Para master jiwa dari Akademi Shrek berada dalam suasana hati yang lebih baik. Bagaimanapun, Huo Yuhao berasal dari Akademi Shrek. Mereka percaya bahwa mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkan semangat di masa depan. Namun, master jiwa eksternal merasa sedih.
Mereka tidak bisa tinggal di kota Shrek selamanya. Saat mereka pergi, mereka tidak akan pernah bisa mengalami spirit fusion. Jelas sekali, akan ada banyak sekali master jiwa yang berharap Huo Yuhao dapat membantu mereka menyatu dengan roh. Dia hampir tidak bisa mengelola master jiwa dari Akademi Shrek sendirian. Kali ini, Akademi Shrek menunjukkan kemurahan hatinya. Para tetua paviliun Dewa Laut mengindikasikan bahwa saat Akademi Shrek mencapai terobosan dalam penelitian roh, mereka akan berusaha menyebarkannya ke seluruh benua dan tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Semua bala bantuan mengakui janji ini. Mereka tahu bahwa Akademi Shrek tidak akan pernah menarik kembali janjinya. Di benua Douluo, prestise dan nama Shrek tidak ada bandingannya. Jika mereka mengatakan akan melakukannya, mereka akan melakukannya. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan membagikan rahasia roh kepada semua orang. Sebagian besar master jiwa memahami pola pikir Akademi Shrek. Bagaimanapun, konflik antara master jiwa dan makhluk jiwa semakin memburuk. Di benua Douluo, habitat semua makhluk jiwa, kecuali hutan Great Star Dou, telah menyusut selama beberapa ribu tahun. Karena meningkatnya master jiwa dan insinyur jiwa. Secara khusus, perkembangan insinyur jiwa bahkan mempengaruhi makhluk jiwa 10 tahun dan 100 tahun. Jika ini terus berlanjut, apa yang bisa dilakukan manusia ketika mereka tidak lagi memiliki kekuatan jiwa? Pada saat itu, bahkan alat jiwa yang membutuhkan kekuatan jiwa tidak akan berguna, apalagi master jiwa. Kemunculan roh membantu mengurangi konflik abadi antara manusia dan makhluk jiwa. Selama mereka bisa diperbanyak, itu akan memperlambat pengurangan makhluk jiwa dan memberi mereka waktu untuk bereproduksi. Tentu saja, pembentukan roh masih membutuhkan makhluk jiwa, dan sangat sedikit makhluk jiwa yang berada di ambang kematian. Oleh karena itu, roh tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan konflik antara manusia dan makhluk jiwa, tetapi hanya menguranginya sampai batas tertentu. Namun, ini merupakan awal yang baik. Dengan penelitian rohnya, mungkin Akademi Shrek bisa mendapatkan lebih banyak terobosan. Bagaimana jika mereka menemukan cara yang lebih baik untuk mengganti cincin jiwa sebelum munculnya roh? Banyak master jiwa yang akan mendengus mendengar gagasan ini. Namun, saat roh muncul, para master jiwa yang sama ini merasa kagum. Situasinya menjadi sangat berbeda. Mereka menjadi lebih percaya diri pada Shrek. Dengan keberhasilan penelitian dan eksperimennya pada roh, Huo Yuhao mampu menebus kesalahan sebelumnya di Akademi Shrek. Selain itu, para tetua paviliun Dewa Laut yang lebih radikal, seperti Penatua Song dan Penatua Xuan, bahkan tidak percaya bahwa masalah ini adalah kesalahan Huo Yuhao. Keesokan paginya, ketika langit di kejauhan mulai memutih, Huo Yuhao terbangun dari meditasinya dan terbiasa melepaskan mata setan ungu untuk memulai budidayanya. Dia kemudian mengamati tubuh para roh dan penguasa jiwa, dan menanyakan bagaimana perasaan mereka. Kemudian, dia secara pribadi memeriksa tingkat koordinasi antara masing-masing roh dan guru jiwa, serta tingkat kesadaran masing-masing roh. Setelah seharian penuh, dia mampu mengumpulkan sejumlah besar data. Pada malam hari, dia mengundang beberapa perwakilan manusia, serta binatang buas yang mewakili makhluk jiwa. Semuanya, kata Huo Yuhao, sambil membungkuk kepada semua orang yang hadir. Bagaimanapun, karakter-karakter ini sangat berpengaruh di seluruh benua, khususnya Dewa Binatang di Tian, yang mungkin merupakan makhluk terkuat di seluruh benua Douluo. Di Tian mengangguk ke arah Huo Yuhao. Dia terasa lebih hangat dari sebelumnya. Huo Yuhao melanjutkan, "Sesepuh, tingkat keberhasilan eksperimen kemarin sangat menyenangkan. Tingkat keberhasilannya di atas 90%, yang menandakan penelitian saya berhasil. Hari ini, saya melakukan lebih banyak penelitian dan eksperimen lebih lanjut, yang menunjukkan bahwa situasinya optimis. Saat ini, para master jiwa dan roh yang telah menyatu sangat terkoordinasi dengan baik. Terutama para master jiwa yang jiwa bela dirinya berbagi elemen yang sama dengan roh mereka. Setelah penggabungan mereka, kekuatan mereka meningkat secara nyata, dan roh mereka tetap sadar dan sadar. Namun, dua roh adalah pengecualian. Sebelumnya, mereka berdua mengalami kerusakan otak parah, dan dalam proses fusi, mereka kehilangan kesadaran." Ditian mengangguk. Dia bisa menerima sejumlah kegagalan. Bagaimanapun, ini hanyalah permulaan. Dengan lebih banyak pengalaman, dia yakin prosesnya bisa lebih baik. Huo Yuhao melanjutkan, "Selain dua makhluk jiwa ini, roh lainnya berada dalam kondisi yang baik.
Mereka bisa bertarung sesuai keinginan mereka sendiri dan juga bisa membantu master jiwa mereka sampai batas tertentu. Melalui penelitian saya telah menemukan bahwa selama 100 tahun roh, mereka hanya dapat memberikan satu keterampilan jiwa kepada master jiwa mereka. Tidak perlu dikatakan lagi. Selain itu, di masa depan, mereka tidak dapat lagi memberikan keterampilan jiwa lagi kepada master jiwa mereka. Namun, permintaan mereka terhadap kekuatan spiritual master jiwa mereka paling sedikit, dan jenis fusi ini adalah yang paling berhasil. Untuk monster jiwa 1000 tahun, ketika mereka menandatangani kontrak setara dengan master jiwa mereka, mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyatu. Mereka memiliki tuntutan emosional yang lebih tinggi satu sama lain. Ketika kedua belah pihak menyatu, saya dapat membantu mengordinasikan kedua belah pihak sampai batas tertentu. Jika tidak, tingkat keberhasilannya akan menurun secara signifikan. Lebih jauh lagi, perpaduan ini menuntut lebih banyak kekuatan spiritual dari master jiwa dan makhluk jiwa. Menurut penelitian saya saat ini, sulit bagi seorang guru jiwa untuk mendapatkan roh lain setelah menyatu dengan roh 1000 tahun. Kecuali jika pengembangan mental mereka luar biasa. Kecil kemungkinan mereka akan mengalami fusi kedua yang berhasil. Huo Yuhao menyebutkan kelemahan spirit fusion atas kemauannya sendiri. Baik Ditian maupun Beiji mengangguk saat mendengar ini. Mereka puas dengannya. Kata-katanya cukup untuk menunjukkan ketulusan eksperimennya. Huo Yuhao melanjutkan, jika menyangkut makhluk jiwa 10.000 tahun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjalani penggabungan roh. Saya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual saya untuk mengendalikan emosi mereka. Ini karena setelah makhluk jiwa mencapai ambang batas 10.000 tahun, ia akan menjadi sadar dan jauh lebih cerdas. Emosinya menjadi lebih sulit dikendalikan. Selanjutnya, kekuatan dan kekuatan spiritual mereka akan meningkat, dan karenanya, otonomi mereka akan membuat mereka menolak kontrak sampai batas tertentu. Saat mereka menandatangani kontrak dengan master jiwa, kedua belah pihak akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual. Terlebih lagi, rasa sakit yang harus ditanggung oleh para master jiwa ini akan melampaui tingkat yang dapat ditanggung oleh manusia normal. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perjanjian ini, para master jiwa harus menunjukkan kemauan yang sangat kuat. Namun, saya yakin bahwa kecuali seorang guru jiwa memiliki jiwa bela diri tipe spiritual seperti saya, mustahil bagi seorang guru jiwa untuk menyatu untuk kedua kalinya setelah dia menyatu dengan roh 10.000 tahun. Namun, roh 1000 tahun dan roh 10.000 tahun jelas lebih berguna daripada roh 100 tahun. Melalui percakapanku dengan para master jiwa dan para roh, aku menyadari bahwa roh 1000 tahun dengan dua keterampilan jiwa dapat menyatu dengan seorang master jiwa. Namun, setelah fusi, keterampilan jiwa pertamanya juga dapat menyatu dengan master jiwanya. Dengan kata lain, master jiwa dapat menggunakan keterampilan jiwa lain, persis seperti dia telah memperoleh cincin jiwa lain. Keterampilan jiwa ini dapat digunakan oleh roh itu sendiri sebagai bagian dari keterampilan bertarungnya. Keterampilan jiwa lainnya akan disembunyikan di dalam tubuh roh. Jika budidaya master jiwa mencapai hambatan pada peringkat berikutnya, roh dapat melepaskan keterampilan jiwanya untuk menjadi cincin jiwa master jiwa berikutnya. Prasyaratnya adalah sang master jiwa harus menerimanya. Dari sudut pandang saya, kemungkinan besar para master jiwa akan menerimanya karena roh mereka hanya dapat melepaskan cincin jiwa yang diberikannya kepada mereka. Ini akan semakin memperkuat rohnya dan mengimbangi perbedaan antara cincin jiwa ini dan cincin jiwa yang berperingkat lebih tinggi. Pada saat yang sama, semakin tinggi peringkat cincin jiwa tersebut, semakin sulit untuk mendapatkannya, dan semakin sulit untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, mengapa dia tidak menggunakan keterampilan jiwa yang dapat diberikan oleh roh kepadanya? Bagi banyak master jiwa, ini bukanlah pilihan yang sulit. Jika menyangkut roh 10.000 tahun, mereka bahkan lebih berguna bagi seorang guru jiwa. Pertama-tama, manfaat terbesar dari roh 10.000 tahun adalah mereka bisa hidup. Meskipun lebih sulit untuk menggabungkannya, setelah selesai, kecerdasan mereka akan memungkinkan mereka untuk menggabungkan kemampuan bertarung mereka sendiri dengan milik master jiwa mereka, sehingga sangat menguntungkan master jiwa mereka. Dalam pertarungan, roh akan menjadi bagian dari kemampuan bertarung master jiwa, dan itu bahkan tanpa memberikan keterampilan jiwa.
Seekor monster jiwa 10.000 tahun, menurut budidayanya, dapat memberikan antara 3 hingga 4 keterampilan jiwa untuk master jiwanya yang memiliki pilihan untuk memilih. Sebagai perbandingan, seorang master jiwa hanya bisa bergantung pada keberuntungan saat menyatu dengan cincin jiwa. Lebih jauh lagi, ketika seseorang memperoleh roh 10.000 tahun ketika dia sudah memiliki 6 cincin, dia akan memilih cincin jiwa yang dibawa oleh roh ketika mereka menambahkan cincin ketujuh. Ini akan memastikan bahwa keterampilan jiwa akan ditanamkan ke dalam roh, memberikan roh kemampuan tambahan. Bagi para master jiwa, ini sama saja dengan mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun. Keterampilan jiwa ketujuh seorang master jiwa adalah tubuh sejati jiwa bela diri, yang tidak membawa keterampilan jiwa bersamanya. Ini adalah sesuatu yang membingungkan kita para master jiwa. Terutama karena manfaat cincin jiwa ketujuh. Dengan memberikan keterampilan jiwa ketujuh kepada roh seseorang, masalah ini akan teratasi. Bahkan jika seorang master jiwa tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa sendiri, itu tetap akan sangat bermanfaat baginya. Ini setara dengan memiliki satu keterampilan jiwa tambahan, betapa hebatnya itu? Huo Yuhao menggambarkannya dengan sangat jelas, dan manusia serta makhluk jiwa yang mendengarnya semuanya mengangguk. Di sisi master jiwa, banyak mata berbinar. Para master jiwa yang kuat ini semuanya berpikir bagaimana gaya bertarung murid-murid mereka akan berubah setelah mereka mendapatkan roh mereka. Sebagai subjek tes angkatan pertama, mereka sudah unggul. Ditian berkata, manfaat ini bagus. Masalahnya sekarang adalah, berapa tingkat keberhasilan para master jiwa yang membuat kontrak ini sendiri? Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak peduli seberapa bagusnya para spirit, yang akan mereka bawa kepada kita para makhluk jiwa hanyalah lebih banyak kerugiannya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya telah mempertimbangkan masalah ini. Yang bisa saya yakini sekarang adalah jika mereka mencoba menyatu dengan monster jiwa berusia ratusan tahun, tingkat keberhasilannya akan sama dengan saya. Namun, jika mereka mencobanya dengan monster jiwa 1.000 tahun atau monster jiwa 10.000 tahun, tingkat keberhasilannya akan turun secara nyata. Namun, hal ini mungkin tidak selalu terjadi dalam menandatangani kontrak dengan makhluk jiwa dan menyelesaikan transformasi roh. Poin yang sangat penting adalah kekuatan spiritual dari master jiwa yang terlibat. Ketika makhluk jiwa dan guru jiwa sama-sama bersedia, kekuatan spiritualnya sangatlah penting. Oleh karena itu, ada satu situasi yang sangat bermanfaat bagi proses penggabungan spiritual. Tidak hanya dapat meningkatkan peluang kesuksesan seseorang, tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi master jiwa. Oh, ada cara seperti itu? Apa itu? Du Busisitubu Douluo bertanya. Dari nada bicaranya saat ini, dia tidak memperlakukan Huo Yuhao sebagai juniornya, melainkan setara dengannya. Huo Yuhao berkata, master jiwa harus menunda mendapatkan cincin jiwa berikutnya. Izinkan saya memberi contoh, ketika kekuatan jiwa leluhur jiwa bercincin 4 mencapai peringkat 50 dalam keadaan normal, dia akan mencoba dan mendapatkan cincin jiwa lain untuk menjadi raja jiwa bercincin 5, bukan? Saat dia mendapatkan cincin jiwanya, yang paling kuat yang bisa dia peroleh adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Dia tidak bisa mendapatkan yang berumur 20.000 tahun atau lebih. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi semua orang mengikuti saya, bukan? Banyak manusia kuat semuanya mengangguk. Huo Yuhao berkata, jadi bagaimana jika dia tidak mencoba dan menyatu dengan cincin jiwanya saat ini? Apa yang akan terjadi? 10.000 tahun yang lalu. Grandmaster Akademi Shrek memberitahu kami dalam penelitiannya terhadap 10 kekuatan inti dunia master jiwa bahwa kekuatan jiwa akan terus terakumulasi hingga master jiwa memperoleh cincin jiwa berikutnya, sebelum cincin itu meledak. Dengan kata lain, jika seseorang terus berkultivasi, kekuatan jiwanya akan terus meningkat, namun tidak akan menampakkan dirinya. Bagi banyak master jiwa, mereka tidak tahan dengan penundaan seperti itu. Toh dengan memperoleh cincin jiwa maka kekuatan jiwa seseorang akan meningkat pesat, yang juga dibarengi dengan peningkatan kualitas kekuatan sang master jiwa. Namun, jika seorang master jiwa tidak memperoleh cincin jiwa saat ini dan terus berkultivasi, dia tidak hanya akan meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Bagi seorang master jiwa normal, kekuatan spiritualnya akan meningkat seiring dengan kekuatan jiwanya. Semakin banyak dia berkultivasi, semakin banyak dia bermeditasi, semakin kuat kekuatan spiritualnya.
Jika kekuatan jiwanya dapat ditekan untuk sementara waktu, dan dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang. Kekuatan spiritualnya dapat memenuhi kriteria dengan mudah ketika dia menyatu dengan rohnya. Pada saat yang sama, pelatihan semacam ini akan membuat master jiwa lebih stabil dan tangguh, sifat-sifat yang penting dalam penggabungan spiritual. Tingkat keberhasilan akan meningkat secara alami. Bahkan tanpa saya, kontrak bisa diselesaikan dalam situasi optimal. Jika master jiwa bercincin 4 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat 60 sebelum mendapatkan roh, saya dapat menjamin bahwa tingkat keberhasilannya, bahkan jika itu dengan roh 10.000 tahun, akan lebih dari itu. 80%. Setelah selesai, dia bisa mendapatkan 2 cincin jiwa 10.000 tahun yang akan memungkinkan kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Du Buxi mengangguk tanpa henti. Kondisi yang ditetapkan oleh Huo Yuhao pasti dapat dipenuhi. Di sekte tubuhnya, ada master jiwa yang berkultivasi seperti ini. Untuk beberapa murid yang lebih cemas dan gungho, dia dengan sengaja menolak cincin jiwa mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kepribadian mereka. Penatua Xuan berkata, kontrak Anda tampaknya sangat sulit. Berapa lama untuk menguasainya? Huo Yuhao berkata, saya sudah mempertimbangkan hal ini juga. Saya yakin tidak semua orang bisa mempelajarinya. Begitu seseorang mengetahui cara membuat kontrak, seorang master jiwa akan kesulitan menahan godaan untuk menemukan roh. Mereka akan pergi dan mencari makhluk jiwa, dan proses penggabungan spiritual sangatlah sulit. Jika gagal, makhluk jiwa akan terluka, dan master jiwa juga tidak akan lolos tanpa cedera. Yang terbaik bagi orang seperti saya adalah memfasilitasi prosesnya sebagai orang luar. Hal ini memaksimalkan tingkat keberhasilan dan mencegah kedua belah pihak dirugikan. Selain itu, konduktor juga akan mampu menanggung sebagian tekanan yang diberikan pada master jiwa. Ini akan membuat proses kontrak menjadi lebih mudah. Penatua Xuan mengerutkan kening dan berkata, Anda hanyalah satu orang. Maukah kamu membantu semua orang? Huo Yuhao berkata dengan percaya diri, tentu saja saya tidak bisa melakukannya sendiri. Namun, saya yakin ada beberapa orang yang cukup kompeten. Hal ini membangkitkan minat di Tian, dan dia bertanya kepada Huo Yuhao, orang seperti apa? Huo Yuhao menjawab, Tuan jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual seperti saya, biasanya, mereka akan mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Semakin kuat kekuatan spiritual mereka, semakin kuat pula jiwa bela diri mereka. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan spiritual, bahkan penatua jiwa bercincin 3 akan memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar daripada kaisar jiwa normal. Dengan master jiwa tipe spiritual sebagai perantara, peluang sukses secara alami akan lebih tinggi. Terlebih lagi, setelah mereka mempelajari proses kontrak dari saya, maka peluang mereka akan semakin besar. Meskipun tidak banyak master jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual, mereka masih merupakan bagian besar dari populasi. Namun, hanya ada sedikit makhluk jiwa tipe spiritual, jadi sulit bagi mereka untuk menjadi kuat. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, saya akan melatih mereka dan menjamin bahwa setelahnya, tingkat keberhasilan penggabungan spiritual yang dimediasi oleh mereka akan mencapai 70% atau lebih. Tingkat keberhasilan spesifiknya akan bergantung pada pengembangan spiritual dari master jiwa. Pada saat itu, saya akan membagi mereka berdasarkan budidaya mereka. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat akan membantu para spirit dan master jiwa yang berperingkat lebih tinggi, dan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kurang kuat akan menggabungkan spirit yang berusia 10 tahun dan 100 tahun dengan para master jiwa yang berperingkat lebih rendah. Ini akan membantu meningkatkan peluang keberhasilan. Ini masuk akal, Du Buxi segera menyetujui. Kata-kata Yuhao masuk akal. Xuanzi dan saya memiliki pendapat yang sama. Kontraknya agak rumit, dan bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh master jiwa biasa. Terlebih lagi, ketika seseorang membuat kontrak, hal itu akan menguras kekuatan spiritualnya. Dengan adanya sekelompok orang yang berdedikasi untuk memfasilitasi proses kontrak, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual adalah kandidat terbaik. Ide bagus. Kita bisa mencobanya setelah kita kembali. Saya memiliki beberapa master jiwa seperti yang Anda jelaskan di sekte tubuh saya. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa sekte tubuh akan belajar dari Akademi Shrek. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa, tapi tersenyum tipis.
Mulut penatua Xuan berkedut ketika dia berkata, "Racun tua, kamu pasti tahu manfaatnya bagi dirimu sendiri. Huo Yuhao adalah satu-satunya yang dapat mengatur kontrak. Anda sekarang berencana untuk mempelajari keterampilan itu sendiri?"